Halo basudara semua, selamat berjumpa kembali. Apa kabar semuanya ya? Ini beta mau cerita sedikit tentang sistem kerja di Jepang. Ini berdasarkan beta punya suami punya pengalaman selama dia kerja di Jepang. Jadi tadi malam beta suami pulang kerja, dia cerita dia punya teman di tempat kerja itu tanya. Dan kebetulan teman kerjanya ini juga sama-sama dari Indonesia. Jadi dia tanya ke beta suami. Dia bilang, "Bang, kapan perusahaan ini kasih pecat orang?" Terus saya punya suami jawab, "Bulan April ini sudah mulai kasih pecat. Karena mulai bulan April itu pekerjaannya sudah mulai sepi." Terus temannya itu jawab, "Saya mau dipecat karena saya lagi butuh uang itu, uang pesangon." Jadi kerja di Jepang ini, sonde usah khawatir. Kalau nanti lu dipecat, terus lu sonde dapat apa-apa dari perusahaan itu, lu masih pusing lagi cari pekerjaan di luar. Begitu lu dipecat, lu dapat pesangon, dan pesangonnya itu puluhan juta. Sesuai dengan lama lu bekerja di situ dan karena kita punya pesangon itu dari kita punya uang asuransi setiap bulan yang dipotong langsung setiap kali ketong terima gaji. Jadi waktu terima gaji itu kan ada potongan asuransi itu. Salah satunya itu asuransi pekerja. Nah itu yang nanti ditotalkan semua setiap bulannya itu, terus ketong dapat saat ketong dipecat. Setiap pekerja itu diterima di perusahaan itu sudah taken kontrak selama 3 tahun bekerja. Jadi macam di tempat perusahaannya, tempat kerja suami saya itu mereka sudah tanda tangan kontraknya untuk kerja selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun itu dari perusahaan sendiri dia mau kasih pecat atau dia tetap pertahankan. Nah, dari ketumpung pengalaman nih, tahun 2022 kemarin kan bepmu suami pas 3 tahun kerja di perusahaan itu. Karena diterimanya dari tahun 2019 setelah dia pulang cuti itu. Jadi dia nih harap untuk dia dipecat. Harap untuk dia dipecat. Karena kalau saat itu dia dipecat, itu dia bisa dapat pesangonnya 60 sampai 70 juta. Nah, dia punya teman yang lain yang kena pecat itu, ada yang habis dipecat itu buat acara, makan-makan. Jadi yang buat acara ini nih yang undang teman-teman yang lain, termasuk bepmu suami. Jadi bepmu suami pergi ikut undangan, makan-makan, acara perpisahan. Tapi ada karyawan juga yang memutuskan untuk keluar sendiri. Kayak tidak betah dengan pekerjaan, dia memutuskan untuk berhenti sendiri. Nah, dia berhenti sendiri itu dia tidak dapat pesangon. Dan uang asuransinya itu tetap tersimpan di Dinas Tenaga Kerja. Dan untuk bepmu suami ini, tahun lalu dia sempat ada masalah di perusahaan. Dia protes ke pimpinan karena ada salah satu karyawan, dan karyawan ini sama-sama, mereka satu line. Jadi dia protes ke pimpinan itu, dia bilang, "Ini karyawan yang satunya ini sepertinya di anak emas kan, kerjanya tidak maksimal." Dan sudah dapat teguran juga dari kepala lainnya. Akhirnya saya punya suami protes sampai ke pimpinan perusahaan, dan suami saya minta keluarkan surat pecat untuk kami. Tapi dari perusahaan itu tidak mau. Mereka ada 3 orang waktu itu yang menghadap pimpinan untuk protes itu. Dari perusahaan tidak mau untuk pecat mereka 3 ini. Terus saya punya suami bilang, kalau tidak mau pecat, naikkan kayak yang punya gaji. Dan waktu itu memang saya punya suami gajinya langsung dinaikkan karena dia sudah 3 tahun kan di situ. Jadi kalau masih tetap dipertahankan di situ ya
perusahaan harus kasih naik gaji dan perusahaan kasih naik gajinya. Dan beta bersyukur beta punya suami dapat posisi yang lumayan strategis juga di perusahaannya. Dia di bagian mesin produksi. Oh ya, ini video ini saat saya lagi makan takoyaki. Taco itu artinya gurita. Dimasak dengan berbagai sausnya. Oke, beta lanjut cerita. Untuk pekerja pabrik di Jepang sini, kalau ketong punya keterampilan lebih, misalnya kalau ketong bisa las atau ketong bisa bawa alat berat forklift, seperti ini dia penggambar forkliftnya. Itu usahakan untuk harus punya SIM. Jadi kalau ada SIM las atau SIM alat berat ini, terus kita serahkan ke perusahaan, itu kita punya gaji naik. Kalau kita tidak punya SIM, tapi kita bisa mengoperasikannya atau bisa las, kita punya gaji tetap gaji biasa. Hitungnya biasa di sini gajinya hitung per jam, sama seperti yang lain. Tapi kalau punya SIM itu gajinya naik. Dan biasanya itu antara las dengan forklift ini yang SIM-nya itu yang punya SIM las itu gajinya lebih besar. Contoh, kalau ketong belum punya SIM forklift, itu ketong punya gaji per jam. Ini saya hitung dalam rupiah . Gaji per jamnya itu 140.000 per jam. Begitu ketong dapat SIM forklift, ketong punya gaji naik menjadi 150.000 per jam. Dan untuk punya suami ini, karena dia sudah minta naik gajinya, jadi gajinya menjadi 155.000 per jam. Kalau ketong punya SIM las, itu per jam itu bisa sampai 170.000 per jam. Antara 160 sampai 170.000 per jam. 107 kalau misalnya 170.000 per jam. Itu kalau saat rame lembur, itu bisa dapatnya sampai 60 atau 70 juta gaji kotor per bulannya. Dan untuk bepung suami lagi cari-cari informasi tentang itu, kursus las itu, sampai dengan dapat SIM-nya. Sudah pernah dapat informasi itu jauh di Nagoya sana. Itu untuk paket lengkapnya itu, paket lengkap kursus las itu biayanya itu bisa sampai 30 juta. Dan ketong juga lagi tabung-tabung untuk suami bisa sampai ikut kursus las itu. Jadi kerja di Jepang itu walaupun kata orang kerjanya berat, memang berat memang. Tapi ketong punya keterampilan itu benar-benar dihargai. Tentang keselamatan pekerja, itu juga diperhatikan oleh perusahaan. Setiap tahun itu wajib medical check up, periksa kesehatan. Karena semua orang kan bayar pajak, bayar asuransi. Jadi kesehatan itu ketong punya hak utama yang ketong dapat. Kerja di perusahaan juga harus pakai sarung tangan. Dan sarung tangan itu kewajiban perusahaan untuk siapkan. Dan kewajiban untuk setiap perusahaan juga. Dalam setahun itu wajib menyiapkan hari cuti untuk setiap pekerjanya. Oke, Basudara, ini saja sedikit cerita dari ketong tentang sistem kerja di Jepang. Ini berdasarkan ketong punya pengalaman. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kita jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Salam sehat selalu, sayonara.